kisah Abu Sahmah terakhir nih, yaitu pada halaman 43 baris yang ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Umar kepada Muflih al-gojoknya, ya Muflih, irfasis saut, wahai Muflih, angkat tuh, kamu punya cambuk, kamu punya pecut, an waladi, dari anakku, setelah 100 kali cambukan. Jadi bagi seseorang yang belum pernah nikah, baik itu si laki-lakinya maupun perempuannya, itu mendapatkan hukuman 100 kali cambukan. Cambuknya 10-10. Sesudah itu istirahat, cambuk lagi 10 sampai 10 kali 10, 100 kali cambukan. Kalau memang masih itu, biasanya ke 100 itu mati seperti ini. Abu Sahmah Ubaidillah, putra baginda Khalifah Sayyidina Umar, di mana beliau menegakkan hukum secara yang sebenar-benarnya, secara adil. Nah, ketika sudah dapat 100 kali cambukan kepada anaknya Sayyidina Umar, yaitu Ubaidillah alias Abu Sahmah, ternyata ajalnya tiba. Ajalnya tiba pada Abu Sahmah. Jadi kalau sudah dicambuk waktu di dunia, dijatuhkan hukuman waktu di dunia dengan seadil-adilnya menurut syariat, maka bebas ajablah dia di negeri akhirat. Bersih sudah dosanya itu, sudah dihukum di dunia oleh khalifah. Ketika sudah meninggal dunia Abu Sahmah, maka Sayyidina Umar perintahkan kepada Muflih sebagai algojonya, Muflih, angkat tuh, kamu punya cambuk. Stop, udah. Sudah sempurna 100 kali dicambuk, dan ternyata Abu Sahmah meninggal sudah. Wafat dia sudah. Irfa'is sautu, angkat tuh cambukmu, an waladi, dari anakku. Faharrakahu, maka menggerakkannya oleh Sayyidina Umar bin Khattab akan anaknya. Fa'idan huwa qad mata, maka tiba-tiba dilihat bahwa anaknya itu Abu Sahmah qad mata, sudah meninggal. Fawasaba Umaru, maka loncat Umar, Sayyidina Umar lompat, qaiman, berdiri, ala qadamaihi, di atas kedua tapak kakinya, wanada, dan beliau memanggil-manggil, berteriak, ma'asyiral muslimin, wahai para kaum muslimin, ala wa inna waladi Aba Sahmah qad mata, ketahuilah bahwasanya anakku, putraku Abu Sahmah qad mata, sudah meninggal. Begitu dia balik,
dia gerakan, anaknya udah nggak bergerak lagi, udah nggak ada tenaga lagi. Ternyata Abu Sahmah sudah meninggal. Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Rabbul Ka'bah. Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Rabbul Ka'bah, yaitu Rabbul Ka'bah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu yahra'una min kulli janibin, maka menghadap kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang-orang para sahabatnya kaum muslimin mengepung datang menghadap kepada Sayyidina Umar min kulli janibin, dari seluruh penjuru, dari penjuru barat, dari penjuru timur, selatan, utara, dari lor kidul, wetan, kulon, pada datang tuh orang-orang kaum muslimin pengen menyaksikan bagaimana kejadiannya kepada ya Abu Sahmah setelah dijatuhi hukuman 100 kali cambukan. Gitu. Jadi ingat-ingat nih anak-anakku. Ya. Kalau terjadi perbuatan zina di antara yang masih muda-muda, belum pernah nikah yang sah, belum pernah kawin, maka dia tiba-tiba berbuat zina, maka dijatuhkan hukumannya berapa kali? 100 kali cambukan. Ya. Kalau dia sudah pernah menikah yang sah, tiba-tiba berbuat zina, baik itu nikah masih ada pasangannya atau pasangan sudah nggak ada, seperti janda atau duda, tiba-tiba berbuat zina, maka itu namanya zina muhsan. Hukumannya luar biasa beratnya. Ya. Tiba-tiba mereka berbuat zina, baik itu janda atau duda. Apalagi dia merasa kesepian tuh. Nah, ini azabnya apa? Luar biasa. Dijatuhkan hukuman di dunia oleh khalifah, oleh penguasa yang menjalankan syariat Islam, harus digali lubang, dipendam ini orang sampai batang leher, dipendam, diuruk. Ya, sesudah itu ditimpukin kepalanya sampai meninggal dunia. Itu yang akan terjadi. Harus dijatuhkan hukuman semacam itu. Bukan malah diberikan fasilitas, bukan diberikan malah ada apa itu namanya, lokalisasi, bukan. Bukan, tidak ada lokasi buat orang berbuat zina, tidak ada lokasi buat orang berjudi, tidak ada lokasi buat orang berbuat maksiat. Inilah di dalam Islam demi keselamatan kita untuk di dunia maupun di akhirat. Sebab semua yang dilarang oleh Allah pasti membawa bahaya dan bencana dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini saudara-saudara, makanya perlu kita mempelajari, memperkuat iman kita. Jangan sampai kita meremehkan hukum yang berlaku dari syariat Islam, dari syariat agama Islam, bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang harus kita terapkan. Nah, ini adalah hati-hati bagi kita semuanya kaum muslimin. Kita merasakan enggak seberapa nikmatnya, tetapi azabnya yang luar biasa. Nanti ada bab khusus tuh tentang azabnya terhadap orang berbuat zina, terhadap orang yang melakukan homoseks, lesbian dan sebagainya. Datang dari semua penjuru,
baik dari penjuru selatan, utara, barat dan timur, hatan qadal masjidu bin nasi, sampai penuh Masjid Nabawi itu dengan manusia, penuh dengan orang yang datang dari seluruh penjuru, datang ke masjid pengen menyaksikan bagaimana kejadian itu, jatuhkan hukuman kepada putranya sendiri oleh Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka gelarlah yang pantas sebagai Sayyidina Umar namanya Amirul Mukminin, yang sangat adil. Jangan sampai hukum itu bagaikan pisau, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Nah, mestinya hukum itu untuk semuanya, untuk ke bawah dan untuk ke atas, harus tajam semuanya. Nah ini, dan sekalian demi keselamatan kita dan seorang adil, seorang pemimpin yang adil, balasannya juga luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuh tuh masih dengan jamaah, dengan orang-orang yang datang dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, waksaru al-buka, dan banyak sekali mereka itu yang pada nangis semua, nangis datang ke situ. Begitulah hebatnya Sayyidina Umar, anaknya sendiri dia jatuhkan hukuman. Kenapa? Sayang dengan anaknya, sayang dengan anaknya, saudara. Kalau dia nggak sayang, terserah nanti di akhirat umpamanya apa yang akan terjadi seumur hidup nanti di sana. Siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia cukup hanya dengan 100 cambukan. Baik dia itu masih hidup di satu saat dan dia bertobat, ataupun dia meninggal dunia, termasuk yang bebas sudah daripada azab nanti di akhiratnya. Maka lebih baik mereka adalah rasakan azab itu di dunia daripada di akhirat. Sehingga banyak dulu pelacur-pelacur bahkan pada saat itu yang menghadap kepada khalifah, yang menghadap pada Rasulullah, ingin dijatuhkan hukum di dunia saja daripada nanti di akhirat. Begitulah orang-orang yang beriman. Bukan dia sembunyikan perbuatannya bagaimana nanti, bukan. Bagi orang yang beriman lebih baik di dunia dijatuhkan hukuman kalau dia berbuat maksiat, kejahatan dan sebagainya, daripada di akhirat kelak nanti. Sebab kalau sudah dijatuhkan di akhirat, ribuan tahun azabnya di sana nanti. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan berapa hari di dunia? 50.000 tahun. Ya. Satu hari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Coba. 50.000 tahun, khamsina alfi sana. 50.000 tahun satu hari di sana. Bagaimana kalau setahun di sana? Setahun di sana. Nah, apalagi ada 1000 tahun di sana. Waduh, masya Allah. Ya boleh dibilang selama-lamanya. Ya. Nanti sesudah itu kalau memang masih ada imannya, kalau orang-orang beriman berani-berani dia berbuat maksiat, nanti akan masuk neraka dulu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah di antara kamu semuanya, kecuali kebanyakan lewat melalui neraka dulu. Lalu neraka dulu, selamat atau tidak, tergantung amal kita. Kalau pernah kita mencoba-coba amal maksiat, maka di situ kita akan diazab dulu sampai bersih dosanya, sampai terhapus dosanya di dalam neraka. Setelah sekian ribu tahun, ada ternyata hatinya yang masih bulat di situ yang tidak kena terbakar, tidak kena terbakar. Kenapa? Karena ada iman di hati orang itu. Sehingga setelah selesai masa
siksaannya sekian ribu tahun. Bagi orang beriman itu badannya sudah menjadi debu neraka. Maka pada saat itu Allah perintahkan angkat tuh orang, sudah selesai azabnya sekian ribu tahun. Maka sekarang harus dimasukkan ke dalam surga, masukkan ke dalam surga. Siap, cari malaikat Jabaniyah, cari malaikat Malik. Komandannya itu malaikat Malik. Ya, komandannya itu malaikat Malik. Prajuritnya itu Jabaniyah. Yang pada mencari di mana mereka itu adanya. Subhanallah. Ternyata dicari-cari udah nggak ada. Tinggal hati manusia. Setelah itu, ini orangnya, itu hati. Iya, ini orangnya, tinggal hati aja yang nggak kebakar. Sebab ada imannya di hati orang itu. Imannya gimana? Karena masih merasa dosa, dia banyak dosanya, sehingga dia nerima untuk diazab. Dan dia masih banyak punya dosa. Maka sehingga bersih masih ada imannya. Setelah selesai azabnya, maka tinggal hati saja dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Silakan bawa ke sungai ma'ul hayat. Dibawa ke sana, direndam saudara-saudara. Direndam sekian lama, menjelma lagi jadi manusia yang utuh. Sesudah itu, ya, baru siap-siap akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ketika akan dimasukkan ke dalam surga, setelah dia sudah di depan pintu gerbang surga, ditolak oleh penjaga surga. Pasukan daripada siapa penjaga surga? Malaikat apa? Komandannya. Malaikat Ridwan, anak buahnya. Ya, ini jemput. Bidadari situ pada. Tiba-tiba dan sekalian ditolak. Kenapa? Itu masih ada peneng atau peneng, tahu nggak? Temeng. Bekas neraka di sini. Masih ada setempel bekas neraka. Mantan penghuni neraka. Maka disuruh kembali, ditolak, tidak diterima. Bekas neraka nih, malu-maluin aja sama yang lain. Ini bekas neraka, masih ada tuh bekasnya di jidatnya. Oh, kembali lagi. Maka begitu kembali lagi, direndam lagi di ma'ul hayat. Ribuan tahun lagi di situ. Baru hilang nih, baru luntur. Dia punya penengnya. Begitu luntur baru dipersilakan masuk ke dalam surga. Begitulah proses kehidupan yang abadi nanti, yang akan dialami oleh umat manusia. Maka terserah Anda, ya, nanti mau masuk ke dalam surga semuanya, pasti pengen bebas daripada neraka, pasti pengen, cuman mau mampir dulu neraka apa kagak? Nah, kira-kira mau mampir dulu apa enggak nih ke neraka nih? Ya? Enggak, ya. Nah, berusahalah. Hanya kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nih calon penghuni neraka, nih calon penghuni surga. Mana kita maunya? Lakukanlah semuanya dengan jalan hidup ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka kita ridho dengan Dia. Segala apa yang ditakdirkan kepada diri kita, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka ridholah Allah kepada mereka dan mereka juga ridho kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu terjadi bagi orang yang khasyiya rabbah, takut kepada Tuhannya, takut azab dari Tuhannya. Nah, sekarang azab sudah diterangin, mau melalui azab enggak? Nah, ini saudara-saudara, maka kalau kita tidak mau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah di dunia ini apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berbuat yang dibenci oleh Allah. Segala-galanya Allah, jangan manusia. Manusia belum tentu.
dia benci dengan kita dan kemudian kita salah, belum tentu salah. Tetapi kalau Allah sudah menentukan kebenaran, dari Allah lah yang kita terima. Walaupun manusia benci dengan kita, tetapi benar di hadapan Allah, maka itulah syukur-syukur sih semuanya memang diridhoi, disenangi oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bagus. Nah ini saudara-saudara hadirin sekalian, wa aksarul buka, dan banyak mereka pada nangis, wa akbalat ummuhu, dan menghadap oleh ibunya, wa yatandabu, dan dia itu meratap. Ibunya Abu Sahmah meratap kepada anaknya yang sudah meninggal pada saat itu. Wa taqulu, dan dia berkata ibunya itu, hani'an laka ya waladi, selamat bagimu wahai anakku. Selamat diupayakan. Selamat wahai anakku, kau selamat. Diselamatkan di dunia oleh ayahmu sendiri. Coba kalau kamu tidak dijatuhkan hukuman di dunia, di akhirat akan selama-lamanya orang tua siapapun tidak ada yang bisa menolong. Ya. Maka sealangkah bersyukurlah kepada ayahmu yang telah menjatuhkan kamu hukuman waktu di dunia, sehingga bebas hukuman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudara, ya. Pada saat itu pula banyak orang-orang yang pada melakukan berdosa, berzina. Banyak yang menghadap pada Rasul, menghadap pada khalifah. Sehingga kadang-kadang Rasul juga sembunyi-sembunyi dulu, benar kamu berzina, enggak kali. Nah ini. Dan kalau kita menduduh kepada seorang berbuat zina, kita harus bawa saksinya. Kalau nggak ada saksi nggak bisa. Pokoknya kita ngintipnya sendiri nih. Sendiri, si anu berbuat. Dia udah selesai baru kita ngomong-ngomong sama orang nih. Si anu berbuat ini dan itu, umpamanya. Tapi kita sendiri, benar, iya. Tapi sendiri nggak boleh. Kudu ajak teman teh. Kudu ajak teman. Udah berdua. Ini demen banget lagi tiap malam umpamanya. Jangan. Begitu hati-hati lingkungan kita, membawa sial gampung daerah. Kalau yang maksiat semacam itu kita biarkan. Ini hati-hati yang pada punya kontrakan ini. Atau mungkin ya bukan kontrakan, yang punya rumah sendiri umpamanya. Hati-hati. Jangan sampai ada hal-hal perzinahan ini terjadi di lingkungan kita. Semoga Allah jaga kita di dunia, dijaga juga di akhirat. Yang kita abaikan. Nggak ada fasilitasi, nggak ada. Ya, seperti perjudian difasilitasi, perzinahan, apalagi stoknya dari amoy-amoy. Waduh, ini dosanya luar biasa. Nauzubillah min. Masya Allah. Selamat wahai anakku. Istauda'tuka. Aku ucapkan selamat kepadamu wahai anakku. Selamat jalan. Indaman la tukhayyabu anhu, la tukhayyabu indahul wada'i. Di sisi Allah, zat Allah yang tidak ada, ya, disesali lagi di sisinya, tidaklah ada lagi di situ oleh orang-orang yang berpamitan. Umma inna Umar, kemudian bahwasanya Sayyidina Umar amalahu, membawa dia punya anaknya itu ila manzilihi, ke rumahnya. Jadi setelah dijatuhkan hukuman meninggal dunia, mayatnya itu dibawa pulang ke rumahnya. Wa ghasalahu, dan dimandikannya. Wa kafanahu, dan dikafaninya. Wa dafanahu, dan si Damar melurut juga menguburnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fara'aitu, maka suatu saat aku mimpi, melihat di manami, di dalam tidurku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kal badri fi tamami. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas di suatu malam
mimpi melihat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mimpi? Ibnu Abbas. Melihat siapa? Melihat Rasul. Wa huwa kal badri fi tamamih. Sedangkan Rasul itu pada saat itu kal badri seperti bulan purnama fi tamamih, pada sempurnanya. Saking sempurnanya dia punya terang benderang bercahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi kal badri fi tamamih. Kan ada itu dalam rawi. Kal badri seperti bulan purnama fi tamamihi, daripada atau dalam kesempurnaannya. Kalau bulan purnama kan bulat banget itu, sempurna gitu. Ya. Kalau bulan sabit seperti parang, seperti arit gitu ya. Nah, seperti alis. Tetapi kalau bulan purnama bulat, sempurna, bundar. Begitulah wajah Rasulullah dijumpai oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Wa alaihi siyabun bidun, dan memakai baju putih. Beliau memakai baju putih. Wa Abu Sama baina yadayhi, sedangkan Abu Sama ada di depan beliau. Nah, jadi Ibnu Abbas mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian serba putih, menghadap di depannya ada Abu Sahma yang tadi itu anaknya Umar bin Khattab yang sudah meninggal. Wa alaihi siyabun khadrun, dan Abu Sama memakai baju hijau bajunya. Rasulullah pakai baju putih, Abu Sama pakai baju warna hijau. Wa taqaddamtu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beri salam nih Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Wasallamtu, dan aku memberi salam alaihi atas beliau. Wa qabbaltu baina ainaihi, dan aku cium. Rasulullah dicium baina ainaihi, di antara dua matanya. Oleh siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Dicium di wajahnya. Faqala, maka ia berkata, Rasul bersabda li kepadaku, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, ukri'u Umar annis salama, sampaikan kepada Sayyidina Umar dariku salam. Ya, ukri'u Umar anni as-salama, aku ya menyampaikan salam kepada Sayyidina Umar, itu tujuan. Wakul, dan katakan lahu kepada Sayyidina Umar, yaqulu laka, berkata padamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu an kulli khairin. Nah, sampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa aku berkata padamu untuk menyampaikan salamnya apa? Jazakallahu anni kulla khairin. Semoga Allah membalas kepadamu dariku dari segala kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Lam tudayyi haqqallahi, kamu tidak sia-siakan hak Allah. Min ba'di, sesudah wafatku. Sesudah wafatnya Rasulullah, hak Allah tetap ditegakkan oleh Sayyidina setelah Rasulullah wafat. Dilanjutkan oleh Khalifah Sayyidina Umar yang begitu tegas. Hani'an laka, selamat bagimu ya Umar, wahai Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah memberi salam melalui Ibnu Abbas di dalam mimpinya yang hak, yang benar.
Kemudian sampaikan salam kepada si Umar, ucapan jazakallah. Semoga Allah membalas kepada Sayyidina Umar dengan sebaik-baik balasan. Begitu. Sebab dia sudah ikhlas menjalankan hukuman yang begitu tegas dan benar. Itu adalah hak Allah yang harus ditegakkan. Luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Fama adallahu laka, dan apa yang telah disediakan oleh Allah bagimu minal kusuri, daripada vila-vila, gedung-gedung, wal ghurafati, dan vila-vila, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan, sudah disediakan oleh Allah untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa inna waladaka, dan bahwasanya anakmu Aba Syahmah yang namanya Abu Syahmah, qad balagha fi maq'adi sidqin, dia sudah sampai di tempat yang terpuji, di tempat yang tinggi derajatnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi tadi itu Abu Syahmah, karena dia sudah dijatuhkan hukuman di dunia, maka bebas di akhir, bahkan langsung diterima di sisi Allah dengan dimuliakan oleh Allah, walaupun dia pernah berbuat zina. Begitulah Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya dengan mudah sekali, padahal berbuat zina dia. Bapak udah dijatuhkan hukuman, bebas sudah, maka dia pantas masuk ke dalam surga. Sebab hukuman sudah diterima waktu di dunia. Di mana dia itu inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha raja dan maha kuasa. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, fastaiqaztu min manami, maka aku bangun dari tempat tidurku setelah mimpi tadi, terbangun. Ya, biasanya kalau kita bangun tidur apa ucapannya, doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enak nggak kalau mimpi ketemu Rasul? Luar biasa. Ya, banyakin baca salawat. Banyakin baca selawat. Dulu pernah ada nenek-nenek, dia setiap hari baca selawat pada Rasul. Tidak kurang dari 15.000 kali dia selawat setiap hari. Ya selawat yang ringan aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga tiap malam dia mimpi ketemu Rasul. Tiap malam. Maka begitu dia kurang daripada jumlah itu, nggak ketemu-temu Rasul. Nah, karena itu nyesel dia kurang baca salawatnya. Nah, pengen kita jumpa dengan Rasul, rajin-rajin baca salawat. Kita baru berapa kali? 11 kali kita di sini. Itu juga kalau salat maghribnya di masjid sini, ikut baca salawat nariyah 11 kali. Bagaimana kalau di luar itu? Nah, ya, ajakin salawat. Kita mah nggak usah 15.000, 5.000 aja deh. 5.000 juga enggak. Berapa? 1.000 aja dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih baik lagi Nabiul Ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabiul Ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabiul Ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabiul Ummi. Itu namanya salawat ummi itu. Ya, itu disebut salawat ummi. Maka Nabiul Ummi. Nabi yang ummi. Apa ummi? Tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Ya, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Kenapa? Supaya jelas Al-Quran itu adalah mukjizat.
bukan karangan Nabi Muhammad. Sebab kalau dia pandai menulis dan pandai membaca, maka niscaya itu dikatakan karangan Muhammad. Satu, ya pendapat ahli tafsir bahwa itu untuk menjadikan benar-benar Al-Quran itu adalah bukan karangan Nabi Muhammad. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang menerjemahkan, menafsirkan Nabiyul Ummi itu, Ummi ini diambil dari kata Ummul Qura. Mana Ummul Qura? Kota Mekah. Kota Mekah disebut juga Ummul Qura. Jadi Nabi Muhammad Nabiyul Ummi, Nabi yang dilahirkan di Mekah. Itu artinya. Nah ini yang menafsirkan itu siapa? Tuan guru kita, Mbah Maimun Zubair. Ya, Mbah Maimun Zubair itu diantaranya beliau yang menafsirkan, ada penafsiran yang semacam itu. Ada menafsirkan Nabiyul Ummi, bukannya Nabi tidak pandai menulis dan membaca, tetapi Nabiyul Ummi, Ummi diambil dari Ummul Qura. Ya. Ummul Qura itu Mekah. Artinya Nabi yang dilahirkan di Mekah, Nabi orang Mekah. Begitulah kira-kira. Kayak di sini juga kan ada, ya, orang Banten disebut Al-Bantani, orang Betawi sebut Al-Batawi, ya, begitu. Orang Betawi, orang Jakarta sebut Betawi, Al-Batawi, gitu. Kalau orang Banten sebut Al-Bantani, apa lagi? Kalau orang Jakarta Al-Jar. Ya, itu ada macam-macam tuh, ya. Ya termasuk juga An-Nawawi. Nawawi itu nama kampung sebetulnya, ya. Kampung Nawa namanya. Kampung Nawa. Iya, Kampung Nawa. Maka beliau diberi nama An-Nawawi. Terusin dulu deh. Mana tadi? Sampai mana tadi? Qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, fastaiqaztu, maka aku bangun min manami, dari tempat tidurku, wa ana farihun masrur, dan aku sangat senang sekali. Ya. Lama qad ayantu min bahjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika nyata-nyata jelas-jelas aku melihat kecantikannya, kegantengannya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kal badri fi tamami, seperti bulan sempurna, seperti bulan purnama yang begitu sempurna. Fa ahyaitu, maka aku hidupkan tilkai lalata, pada malam itu, bil qiyami, dengan salat malam, ila sobahi, sampai subuh. Begitu nikmatnya di dalam mimpinya, ya luar biasa. Terbangun dia sangat gembira sekali, Ibnu Abbas. Begitu bangun, maka dia bangun terus, dan malam itu dia langsung sholat malam sampai subuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mimpi Rasulullah semacam itu. Summa jitu ilal masjid, kemudian aku datang ke masjid. Wa kana Umar bin Khattab, dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yauma idin, pada hari itu, haulahu, di sekelilingnya, jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedang kumpul-kumpul bersama jamaah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuhadditsuhum, dan beliau sedang menceritakan kepada mereka, fi kitabillahi ta'ala, di dalam menerangkan tentang kitab Allah Ta'ala. Falamma faragha,
Maka begitu selesai beliau berceramah, menyampaikan, menerangkan tentang kitabullah, tentang Al-Quran, tentang keadilan yang harus ditegakkan, qultu, maka aku bertanya. Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abbas bertanya, ya Umar, wahai Sayyidina Umar, laqad ra'aitu fi manami, sungguh aku telah mimpi di dalam tidurku Sayyidal awwalin wal akhirin, berjumpa dengan baginda Rasulullah Sayyidul awwalin wal akhirin, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kal badri fi tamami, padahal beliau aku lihatnya luar biasa, begitu ceriahnya, begitu cerahnya, begitu bersihnya, bersinar. Kal badri fi tamami, bagaikan purnama pada kesempurnaannya. Sedangkan Abu Sahma, nah wawu di sini wa Abu Sahma ini bukan wawu atop, bukan juga wawu istinab, ya, semata boleh dibilang istinab dan boleh juga dibilang wawu hal, wawu istinab dan hal. Wa Abu Sahma, padahal Abu Sahma memang wawu istinab karena masuk ke wawu ini kepada mubtada. Ini anak-anak yang belajar nahwu nih. Padahal Abu Sahma, wawunya bukan wawu atop ya. Wawu apa namanya? Hal istina. Baina yadayhi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, bergembiranya luar biasa Sayyidina Umar mendengar mimpi ini, bahwa anaknya sudah diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di hadapannya. Wa alaihi siyabun khadrun, dan beliau adalah memakai baju warna hijau. Fataqaddamtu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menghadap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dan aku memberi salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, alaihi kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkata, berpesan kepadaku, ya ibnu ammi, wahai anak pamanku, ukri ya Umar anni salama, sampaikan kepada Sayyidina Umar salam dariku. Wakul, dan katakan lahu kepada Sayyidina Umar, ya, yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata, menyampaikan kata-kata kepadamu, berpesan kepadamu wahai Sayyidina Umar. Apa pesannya? Jazakallahu anni kulla khair, semoga Allah membalas kepadamu dariku dengan segala kebaikan. Kama lam tudai, sebagaimana kau tidak sia-siakan haqqallahi ta'ala, hak Allah ta'ala, min ba'di, sesudah wafatku. Hani'an laka ya Umar, selamat wahai Sayyidina Umar. Wa ma a'addallahu laka minal qusur, dan selamat pula telah disediakan oleh Allah Ta'ala untukmu wahai Umar, minal qusuri, daripada gedung-gedung, wal ghurafati, dan pila-pila. Di mana? Fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh segala kenikmatan. Wa inna waladaka, dan bahwasanya anakmu wahai Sayyidina Umar, Aba Sahmah, yang namanya Aba Sahmah, qad balagha fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bertobatlah kita semuanya dari segala permaksiatan. Ya, jangan sampai ditegur oleh Allah. Kalau ditegur oleh Allah, ya berarti kita harus benar-benar ingat. Khawatir nanti udah dapat teguran dari Allah, tapi belum juga sadar dan insaf.
Maka kita ingat-ingat aja berapa banyak kita punya dosa, banyak-banyak istighfar setiap saat. Dan kita imbangin dengan banyak-banyak sedekah, dengan banyak-banyak sholat sunnah, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan banyak-banyak silaturahim. Mudah-mudahan hubungan kita kepada Allah maupun sesama manusia, sesama muslim semakin erat berkat daripada silaturahim. Maka kita jadikan majlis taklim kita ini setiap satu subuh juga sebagai pusat silaturahim kita, supaya kita tetap erat hubungan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal al-fatihah.